Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Di video ini kita tidak akan mengulas game yang terjadi di babak keempat Singfield Cup tadi pagi. Admin hanya menyampaikan hasil-hasilnya saja kawan. Nah, di babak keempat Singfield Cup tadi pagi kawan, hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Wesley So yang mengalahkan Ian Nepomniachtchi kawan. Baru kemarin menghibur kita permainan Ian Nepomniachtchi kawan dengan gaya premannya. Di babak keempat dia ditebas oleh Wesley So, sehingga komposisi klasemen sementara sedikit berubah kembali kawan. Tapi masih ada nama Alireza Firoza yang menempati posisi atas. Kali ini ditemani oleh Wesley So. Kemarin ditemani oleh Ian Nepo, tapi Ian Nepo kalah oleh Wesley So. Wesley So, Alireza mempunyai poin yang sama, 2,5 poin, diikuti pemain-pemain yang lain, dan masih tersisa 5 game, masih cukup panjang kawan. Apapun masih bisa berubah untuk klasemennya di babak-babak mendatang ini. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Nah, untuk game yang akan kita otak-atik ini saya ambil dari turnamen Akiba Rubinstein yang berlangsung di Polandia yang sudah masuk babak ke-6 kawan. Di babak ke-6 ini masih ada Vincent Kemmer yang menduduki posisi pertama dengan 5,5 poin. 5 kali menang, 1 kali remis. Sempat tersendat oleh Grandmaster tuan rumah Radoslav Wojtaszek pada game kelima, mampu menahan gebrakan Vincent Kemmer di turnamen ini kawan, di mana Vincent Kemmer 4 kali menang berturut-turut kawan. Dua gamenya kita ulas, melawan Mateusz Bartel ataupun Pentala Harikrishna, kita melewatkan saat mengalahkan Fedosev. Nah, game yang akan kita ulas ini saat bertemu dengan Grandmaster Ukraina, Andrei Volokitin. Luar biasa, pemain Vincent Kemmer performanya sangat bagus di turnamen ini kawan, 5 kali menang, 1 kali remis. Membawa posisinya di live rating sekarang berada di posisi 16 kawan, di bawah Li Guanglim. Dari 6 game yang dia mainkan, dia mendapatkan tambahan 21 poin dan elonya sekarang kembali merangkak naik kawan ke angka 2740. Memang 1 atau 2 tahun belakangan ini performa Vincent Kemmer di beberapa turnamen yang dia ikuti kurang meyakinkan kawan, banyak kehilangan elo. Untungnya di turnamen ini performanya bagus, tambahan 21 poin, mengangkat elonya kembali ke angka 2740, menempati posisi 16 dunia. Dan langsung saja ke papan analisis dari permainannya Vincent Kemmer melawan Andrei Volokitin pada babak ke-6. Langsung saja, Kemmer mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4. Volokitin kuda F6, kuda F3 terlebih dahulu, dan pion C5. Variasi simetrikal dari pembukaan Inggris. Pion G3. Biasanya kawan, kuda C3 terlebih dahulu dipilih dan nanti akan berubah ke bentuk ultra simetrikal. Kuda C6, pion G3, pion G6, gajah G2, gajah G7, rokade. Variasi ultra simetrikal. Seperti pinang dibelah dua, kalau ditarik garis tengah kawan, sangat simetris. Pion G3 terlebih dahulu, kuda C6, gajah G2, dan langsung dengan pion D5, Volokitin bermain. Nah, pion C pukul pion D5, kuda ambil balik, baru kuda bergerak berkembang ke petak C3. Nah, di sini kawan, kalian bisa melakukan pertukaran, tapi paling banyak kuda ditarik mundur ke petak C7, dipilih oleh Volokitin. Kemudian pion A3, pion G6, pion H4, tanpa menunggu lama kawan, mencoba mendobrak lewat sisi raja. Gajah G4, ada menteri keluar petak B3 kawan, menyerang pion Disney. Nah, Disney, gajah G7, pilihan Andrei Volokitin menyerahkan pion B7-nya. Ya, kalau kalian tadi mencoba membackup pion ini kawan, ya dengan menteri petak C8. Ini opsi terkuatnya juga untuk berkoordinasi juga dengan gajah terang. Tapi Volokitin membuat langkah pengorbanan pion kawan dengan langkah gajah G7. Ini juga langkah engine. Langsung diterima oleh Kemmer, langkah terbaiknya seperti itu. Menteri ambil pion B7 untuk tempo juga mendapatkan kuda. Terpaksa gajah mundur ke petak D7 kawan. Nah, diikuti langkah benteng. Di langkah berikutnya menteri bisa terjebak. Langsung mundur ke petak B3. Di sini ada benteng B8. Nah, ada satu game yang memainkan menteri mundur ke petak C2 kawan dan putih menang. Di sini Vincent Kemmer memilih mundur kembali ke petak D1. Gajah E6, awas menteri bisa terjebak, menteri keluar lagi ke petak A4. Gajah D7, apakah mondar-mandir kawan? Kali ini tidak, bermain dengan pion D3 saja Vincent Kemmer dan kuda D4, discover attack.
Menteri mundur kembali ke D1, diikuti dengan langkah gajah C6 untuk tekan kuda di peta F3 ini kawan, pada diagonal terang panjang untuk imbangi gajah sniper atau gajah Viajanto putih. Nah, ada pion H5. Apakah sudah tidak berniat rokade lagi kawan? Langkah terbaiknya bisa langsung rokade atau raja bergeser ke peta F1. Kalau rokade mungkin di sini akan terjadi baku hantam di peta F3 kawan, seperti ini nanti ke depannya. Nah, kuda mungkin akan bergerak ke peta E6 yang akan dilanjutkan oleh hitam jika putih rokade. Tapi dorong pion saja, mungkin sudah tidak berniat rokade kawan. Mungkin nanti terjadi baku hantam di peta F3, ruang peta G2 ini akan kosong diisi oleh raja, dan raja akan cukup nyaman nanti di peta G2. Di sini kuda caplok kuda F3, ambil balik oleh gajah, baku hantam terus terjadi di peta F3, ambil balik oleh pion E. Nah, rokade pendek di sini. Langkah bagus juga, walaupun terlihat benteng ini sudah siap mendukung menteri mungkin nanti di lajur H kawan. Nah, langsung membuka lajur H terlebih dahulu sebelum amankan raja bergeser. Pion H pukul pion G6. Pion H ambil balik pion G6. Kalian bisa juga ambil balik menggunakan pion F kawan. Pion H pukul balik pion G6. Nah, raja langsung bergeser kawan. Raja F1, menteri D7. Raja naik ke peta G2, berikan jalan bagi menteri bersama benteng di lajur H kawan. Ada benteng F D8 menyerang pion Disney, ditinggal menteri G1. Nah, Disney kawan, kuda ke E6 ini langkah kuat menurut engine atau pion F5, berikan ruang juga pergerakan bagi raja. Maaf kawan, keselak. Oke, lanjut kawan, pion F5 dimainkan oleh Andriy Volokitin. Kemudian Disney gajah H6 menatap pertukaran agar tidak ada yang mengawasi ruang peta H6 ataupun ruang gelap ini nanti ke depan, sehingga menteri bisa leluasa mengobrak-abrik lajur H nanti. Dan langkah terbaiknya tetap menjaga gajah kawan untuk mengawasi ruang-ruang gelap ini. Mungkin ada menteri bergeserkah kembali kawan untuk menjaga pion, karena pion juga dalam posisi terancam. Langkah terbaiknya seperti itu. Tapi memilih benteng ambil pion B2, langkah blunder kawan. Ini memberikan keleluasaan bagi Vincent Kemmer untuk melakukan pertukaran gajah pukul gajah G7. Sudah tidak ada lagi yang mengawal ruang-ruang gelap ini kawan. Nah, kalau kalian di sini bergerak dengan menteri ke peta H2, kalian kehilangan tempo. Hitam akan mengkonsolidasikan kekuatannya pertahanannya kawan. Menteri ke peta D4 juga untuk persiapan counter attack. Sangat lambat jika menteri ke peta H2 kawan. Karena benteng ambil pion B2, di sini menteri punya tempo untuk bergerak ke peta C1 dan melakukan serangan peta H6 nanti. Itulah tadi blundernya benteng ambil pion B2. Tempo didapat oleh menteri putih. Benteng mundur ke peta B8, baru menteri H6 skak. Raja F7, menteri H7 skak. Raja F6, menteri H4 skak. Berharap diblokade dengan pion dorong maju kawan dan membuat baris ke-6-nya semakin terbuka bagi pergerakan menteri ataupun benteng nanti. Nah, posisi menteri ini juga cukup bagus kawan. Coba lihat pada geometri ini nanti disusul pergerakan perwira yang lain. Cukup bagus. Ingat, kuda dalam posisi yang bagus untuk menyerang raja di ruang gelap ini peta F6 kawan. Benar-benar hancur sudah hitam di sini. Nah, raja G7. Kalian bisa sedikit melakukan skak, boleh. Aktifkan benteng Vincent Kemmer. Benteng AE1 menyerang pion di sini. Ada kuda E6 kawan dan menteri C4. Vincent Kemmer melewatkan langkah terkuat lainnya setelah berpikir kurang lebih 10 menitan kawan. Menteri ke H7, langkah kuat juga kawan. Kalau mundur bahaya, wassalam. Nah, memaksa raja akan maju ke peta F6, kalian korban kuda di peta E4. Pion ambil kuda, kalau tidak ambil mungkin bergerak ke ruang gelap ini kawan. Ya, kuda ambil pion C5, discover, cek. Bahaya. Jadi mungkin kalian ambil saja, pion F ambil kuda E4, kalian ambil balik dengan pion D. Tujuannya untuk melakukan skak di sini kawan, dan bisa skak mat kalau raja ini tidak diberikan ruang. Mungkin kuda akan ke peta D4 untuk berikan ruang pergerakan bagi raja. Nah, benteng kalian angkat di sini untuk berikan dukungan bagi menteri.
Mungkin ada benteng G8, sekarang waktunya dorong pion E5 skak. Raja bergeser ke petak E6, nah benteng ambil pion di sini skak. Melakukan pertukaran kah? Kalau tidak melakukan pertukaran, benteng di sini tewas. Tentu benteng pukul benteng, menteri ambil balik skak, memaksa raja bergerak ke petak D5, menteri ke sini skak. Kalau ke sini tentu diuber-uber dengan benteng kawan. Itulah tujuan korban kuda. Kalau bergeraknya mundur ke sini cukup berbahaya juga. Karena ada menteri G4 skak. Coba lihat di sini kawan. Menteri jatuh. Blokade dengan kuda. Menteri G6 skak. Lari ke sini kawan. Ada benteng skak. Cukup panjang variasi yang saya tunjukkan. Nah, blokade dengan kuda. Menteri ke petak E4 skak. Tetap kawan. Raja akan diuber-uber nanti ke depan. Dan benteng di belakang yang jatuh. Dengan pengorbanan kuda di petak E4 didahului dengan menteri H7. Cukup panjang variasi yang admin tunjukkan. Memang sepanjang itu mungkin saja Vincent Kemmer belum yakin ya. Jadi dia memilih dengan langkah menteri petak C4 saja untuk menyerang kuda. Benteng B6 lindungi perkuat kuda. Disusul dengan langkah kuda A4 serang benteng. Kalau Stockfish menyukai bergeser lagi menteri ini bergerak ke petak H4. Tapi kuda A4 serang benteng. Benteng C6 untuk sekaligus lindungi pion di sini. Kemudian kuda B2, pergerakan kuda ini kurang meyakinkan dari Vincent Kemmer kawan. Lagi-lagi langkah terkuatnya menteri H4. Kuda B2 untuk pertahankan pion. Nah, ada benteng B6. Pion F4 yang terkuat. Tapi benteng B6 menyerang kuda. Menteri mundur ke C1, lindungi kuda untuk sementara, berikan ruang juga bagi kuda, dan juga persiapan menusuk ke lajur H. Positioning yang cukup kuat kawan menteri ini, multi tujuan. Benteng mundur ke B8, benteng BB8 kembali membuat langkah-langkah yang tidak cermat. Maklum, kontrol waktunya sudah mepet kawan. Masih pion F4 langkah terkuatnya untuk menghadang pergerakan menteri. Ya, pion F4 tadi tujuannya menghadang di baris keempat, juga sekarang menghadang di diagonal ini kawan. Tapi terlewatkan oleh Andriy Volokitin. Memilih benteng B mundur ke B8. Menteri A3 menyerang kuda, menawarkan pertukaran kuda, tapi jangan diambil kawan. Benteng ambil kuda, menteri skak, benteng jatuh. Di sini kuda F8. Nah, kuda dipindah terlebih dahulu ke C4 untuk mendekati, untuk membantu menyerang kawan. Nah, raja mundur ke G8, menteri H6, Andriy Volokitin menyerah di langkah ke-36. Permainan masih cukup jauh kawan. Tapi coba lihat, posisi raja ini juga tidak nyaman lagi. Ancaman skak mat masih ada kalau tidak cermat hitam meresponnya. Tentu balasannya ya di sini nanti kawan. Kuda ini bergerak membatasi pergerakan raja kawan, dan skak matnya nanti di sini. Mungkin ada menteri bergerak ke petak D4, tapi tetap kawan, idenya kuda akan membatasi pergerakan ruang bagi raja, dan ancaman skak mat sulit dihindari jika kalian tidak tangkap kuda ini. Sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi. Oke, performa yang luar biasa dari Vincent Kemmer kawan sejauh ini sampai babak ke-6 di Akiba Rubinstein Memorial di Polandia. Masih tersisa 3 babak lagi. Kita tunggu saja. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.